RKPD dengan program pemerintah. Nah, Ya. ada berapa itu? Jadi yang dilaksanakan di kantor Bupati pagi tadi itu adalah RKPD. Itu adalah salah satu tahapan dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah untuk tahun berikutnya. Jadi yang akan kita bangun di tahun 2020 sudah harus dibahas saat ini. Tadi sudah kita tegaskan dengan melihat situasi dan kondisi daerah masih di pandemi COVID-19 ini, saya minta seluruh OPD tadi mensinkronisasikan rencana-rencana anggaran kita di daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentunya. Dalam artian jika ada program-program kita yang bisa dibantu oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, itu silahkan dikomunikasikan. Artinya kita buatkan surat dan semacam dari sisi administrasinya ya, agar bagaimana ini bisa connect dan program pemerintah pusat itu juga bisa masuk ke daerah kita. Selain kesehatan pendidikan, apa yang prioritas tahun depan? Pemulihan ekonomi ya, jadi bagaimana nanti melalui dinas terkait melakukan pemberdayaan misalnya kepada pelaku-pelaku ekonomi, UMKM dan sebagainya. Ada juga berupa bantuan yang kita berikan, tetapi secara teknis bisa ditanyakan ke dinas terkaitnya. Nah, ini akan kita lakukan. Di samping itu juga bagaimana kita meningkatkan PAD yang ada. Tentu dengan melihat juga dan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi saat ini. Karena banyak PAD yang ingin kita genjot tetapi terhambat dengan jangan sampai ketika PAD itu ingin kita tertibkan misalnya, masyarakat merasa juga terbebani. Nah, itu tadi yang kita minta simulasinya semuanya segera dibuatkan strategi-strategi itu, dan sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemda di 2 tahun berjalan selama pandemi ini. Bahkan tadi kita mengapresiasi ya kinerja dari Dinas Pendapatan itu, malah untuk pendapatan itu tercapai sekitar 119% dari yang sebenarnya kita targetkan. Jadi melampaui dan kita Apa Bu maksudnya potensi banyak daerah? ya potensi unggulan kita khususnya di bidang ekonomi itu. Kita punya potensi rumput laut ya, perkebunan, pertanian, kemudian juga sebenarnya pariwisata ada juga ya di Nunukan. Jadi bagaimana semua potensi-potensi ini akan kita maksimalkan. Kita ambil contoh misalnya rumput laut ya, rumput laut yang setahun ataupun sebulan biasanya 2000 ton. Ya mudah-mudahan dengan adanya perhatian fokus pemerintah ini dari 2000 ton tadi bisa kita tingkatkan 2500 ton atau 3000 ton. Ya bagaimana kita memberikan pembinaan ya pada masyarakat sesuai dengan kewenangan kita di pemerintah daerah, karena untuk sektor perikanan ini kewenangan kita di pemerintah daerah itu hanya sebatas pembinaan. Nah, nanti misalnya jika kita membutuhkan bantuan-bantuan yang dan sebagainya lagi dari tingkat provinsi dan pusat, itu juga akan berusaha kita komunikasikan. Jadi sinkron semuanya, pusat, provinsi dan daerah sejalan seperti itu. Ibu sempat singgung soal gaji RT, kenapa Bu tadi? Ini itu terkait isu ya. Oke. Jadi yang dirisaukan masyarakat ya, khususnya para aparat-aparat desa, kemudian juga seluruh ketua-ketua RT yang ada di Nunukan, kadang-kadang gaji mereka itu baru diterima di akhir tahun atau bahkan tempat tertunggak lagi, harus dibayarkan di tahun berikutnya. Jadi saya tadi mengilustrasikan sebenarnya penatausahaan keuangan daerah kita. Jadi sebenarnya kalau untuk gaji itu kan kita alokasikan dari dana DAU kita. DAU itu untuk menggaji pegawai-pegawai kita. Kalau ada kelebihan dari transfer DAU kita setiap bulannya, itu baru bisa dialokasikan untuk gaji desa tadi. Nah, sementara kita simulasikan seluruh gaji RT Kabupaten Nunukan itu sekitar 5,8 miliar setiap bulannya. Sementara kelebihan DAU kita di setiap bulannya itu tidak mencapai 2 miliar. Nah, inilah yang membuat kita itu kadang-kadang mana yang kita prioritaskan dulu seperti itu, sehingga terkesan gaji ini selalu tertunda seperti itu. Jadi kita menunggu lagi transferan yang berikutnya, baru kemudian baru kan dia tarik-menarik, saling artinya nggak bisa itu RT kita gaji separuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.